Tapi kalau bagi teman-teman yang memegang pendapat musik haram, detik itu dia kau tinggalkan deh. Harus tinggalkan. Karena kau bilang ada orang kemana, musik haram katanya. Musik haram. Tahu keluar dari bioskop nonton ini, Tarik Jabrik itu. Computer. Kan satu film itu kan musik semua. Musik haram. Fans bang mau itu nggak komitmen. Jadi ketika orang memegang pendapat musik haram, dia harus pegang pendapatnya komitmen, jangan macam-macam, jangan jadi konflik munafik. Bilang musik haram, tapi diam-diam masih cheating dengan musik. Diam-diam belakang orang dengan musik, tapi pada orang haram. Itu munafik namanya. Maka saya bilang macam-macam, kalau kau memegang pendapat musik haram, kau tutup telingamu atau jangan istighfar banyak-banyak ketika dengan musik di mall, ketika dengan musik di diskota, di mana-mana, di grab kan bakal ganti dengan orang tahu. Jadi selagi kita gitu. Jangan sampai bilang musik haram, tapi ada dangdut goyang-goyang kayak gitu. Udah naik lagi sekarang. Siap. Gitu. Ustadz mau tanya-tanya itu apa? Seandainya teman kita ada yang dulu seperti Ustadz, anak band, tapi udah hijrah, apakah harus tidak ngeband lagi atau tidak? Sedangkan pencahariannya tiap hari tuh beliau tuh ngeband gitu loh. Yeah. Kalau nggak ngeband berarti nggak dapat rezeki buat menafkahi keluarga gitu. Gimana? Saya memegang pendapat ngeband itu nggak apa-apa. Ini nggak usah berhenti. Kalau dia mau berhenti juga nggak bagus juga, nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kalau orang yang seperti saya yang memegang pendapat ulama yang membolehkan, berhenti bukan karena musik haram, berhenti karena mungkin udah capek gitu, udah malas aja ngeband gitu loh. Ngeband gitu-gitu aja ngetop-ngetop ya berhenti ya boleh. Boleh. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang memegang pendapat musik haram, detik itu dia kau tinggalkan band. Harus tinggalkan. Karena kau bilang ada orang kemana, musik haram katanya. Musik haram. Tahu keluar dari bioskop nonton ini, Tarik Jabrik itu. Computer. Kan satu film itu kan musik semua. Katanya musik haram. Ngefans bang mau itu nggak komitmen. Jadi ketika orang memegang pendapat musik haram, dia harus pegang pendapatnya komitmen, jangan macam-macam, jangan jadi hipokrit, munafik. Bilang musik haram, tapi diam-diam masih cheating dengan musik. Diam-diam belakang orang dengan musik, tapi pasti orang haram. Itu munafik namanya. Maka saya bilang teman-teman saya, kalau kau memegang pendapat musik haram, kau tutup telingamu atau jangan istighfar banyak-banyak ketika dengan musik di mall, ketika dengan musik di bis kota, di mana-mana, di grab kan ada bang tolong ganti dengan muratal bang, ngomong. Jelas-jelas selagi teman gitu. Jangan sampai bilang musik haram, tapi ada dangdut goyang-goyang kakinya. Jangan. Ya kan sekarang banyak yang mungkin beberapa pemuda-pemuda sekarang udah hijrah, tapi saya bingung, pendapatan saya tiap hari jadi anak band Iya, gitu. Bang itu ngajinya sama dari Sulaiman aja. Nah, saya juga kemarin gitu. sempat DM di Instagram kan. Saya bilang nggak dibalas ya? saya Oh, bilang, dia? dia DM ke saya kan dulu pas main-main bareng. Saya bilang gini, besok-besok ada kajian dari Sulaiman di Al-Ittihad gitu. Beliau gini, kalau ada waktu datang, jadi bisa bertanya langsung gitu. Sampai sekarang nggak dibalas lagi. Gitu. Apa-apa. Jadi gini bang, ini indahnya Islam itu begitu ya Mas Mono ya. Betul. Jadi Islam itu tidak merubah profesi orang. Ini kefahaman saya. Yang tadinya dia main musik, lagunya maksiat, ngajak orang maksiat, nggak ada manfaatnya, ya hura-hura aja. Nah, tiba-tiba setelah dapat hidayah dia bikin lagu religi, ngajak orang sholat, ngajak orang zakat, ngajak dia bersedekah. Dulunya dia bisnis dulu dia bisnis narkoba, makan bisnis macam-macam, bisnismen juga tuh. Jualan obat tapi nggak ada surat izin, ilegal kan. Kemudian setelah dapat hidayah dia jualan jamu yang halal gitu loh. Pisang goreng gitu. Pisang goreng. Nah, jadi bukan menjadi Mas Mono, kamu udah jangan jualan ayam bakar lagi dong, itu sadis tuh, bunuh-bunuh ayam tiap hari. Kan? Bakar-bakaran, bunuh-bunuhan kan ini sadis banget sih, ngeri banget sih. Udah, nanti antum jualan apa gitu, jualan bakso gitu. Bakso ada daging juga gitu. Tapi jual bakso juga ya? Iya. Terus. Yang gak kalah penting tadi kalau boleh nambahin, semuanya berproses. Hijrah pun juga berproses. Dan nikmati proses itu, karena sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Betul. Ya. Proses itu nikmat. Nah, yang kedua nih Ustaz, saya juga masih penasaran gitu, sering lihat Instagram Ustaz. Sebenarnya ngelukis itu udah dari dulu atau gimana Ustaz? Apa baru-baru ini? Saya melukis dari dulu. Dulu saya pelukis potret, Bang Ari. Pelukis potret. Saya kalau ketemu orang-orang kayak Mas Mono itu saya ambil kertas, lalu saya sketch. Terus saya kasih lihat, suka nggak? Kalau dia suka dia beli. Kalau nggak saya simpan koleksi saya.
Di kafe saya dulu gitu, boleh-boleh saya lukisin. Kalau yang suka ada dapat duit juga, $100 semalam. Itu kerjaan saya dari dulu. Di Malioboro juga pernah jadi pelukis potret. Jadi memang saya Allah berikan di darah mengalir di darah saya itu bakat seni, nggak bisa dibunuh itu bang. Dan itu nggak bisa disekolahkan juga bakat seni itu. Orang teman saya sampai sarjana seni rupa bang nggak bisa ngelukis. Itu sudah sekolah tinggi. Sekolah tinggi tetap aja dia nggak bisa. Nah, jadi masing-masing kita Allah beri potensi, berikan bakat yang berbeda-beda. Maka gunakan semua potensi itu untuk agama. Itu aja, sederhana aja. Ya, dakwah. Nah, sekarang kan saya hijrah juga dari melukis potret ke pelukis kaligrafi. Nah, kaligrafi. Nah, teman-teman saya kan melukis potret itu pelukis cewek-cewek telanjang full semua kan di Bali di mana-mana. Sekarang setelah saya dakwain, saya bilang kalau melukis orang juga usahakan jangan komplit sempurna lah. Mungkin kuping aja dilukis, mungkin jempol aja dilukis. Itu bisa juga kalau tangannya aja dilukis, jangan sempurna karena kalau saya masih meranggap itu tuh perkara yang subhat yang melukis makhluk hidup itu ya. Jadi saya betul-betul meninggalkan itu makhluk hidup, kemudian saya hijrah ke kaligrafi. Kalau musik saya sempat tinggalkan 11 tahun, kemudian beberapa orang guru saya bertanya masih bisa main nggak, masih. Sekarang main aja. Bukan kembali Mas Mono, tapi menjemput teman-teman untuk sama-sama berkepada Allah. Karena seorang pengembala yang sukses bukanlah pengembala yang pulang duluan ke kandang, tapi kambing-kambingnya ditinggal di padang rumput, bukan. Tapi pengembala yang pulang dengan seluruh ternaknya, dengan seluruh kambing-kambingnya, begitu. Itu tamsilannya. Berikutnya Ustadz, kalau misalkan kita kan sering ikut pengajian gitu. Saya punya sahabat dekat banget kan. Nah, pengen sekali saya ngajak beliau tuh, yuk ngaji yuk. Nah, pertama ngaji, saya bilang alasannya saya ada syuting. Kedua alasannya, saudara saya ada acara 3 kali. Nah, apakah saya akan berhenti mengajak atau ajak terus? Gimana caranya ngajak? Ajak tuh sampai mati dia. Gitu. Atau sampai kita mati, baru berarti dakwah. Dakwah itu bukan sekali ya, saya udah aja dia. Setiap ketemu aja. Ajak. Ya, sampai diludahin muka antum. Pernah ludahin nggak? Belum. Ya, berarti belum sungguh-sungguh ngajaknya. Yeah. Karena Nabi diludahin, kok kita Yeah. enggak? Saya sempat berpikir gini, caranya gimana lagi gitu? Betul bang, itu Ngajak pernah orang orang. jengkel sama saya itu bilang gitu kan. Kalau kau betul-betul nih kerja Nabi kau buat, aku Abu Jahal gitu. Tantang mau berantem, bang tetap bang santai bang Wallace bang, anak akan datang terus sampai ente mati terus sampai saya mati. Benar. Jadi dakwah itu harus dibuat dengan cara Nabi. Nabi itu dilempar batu, diinjak lehernya, sampai Abu Bakar itu ditendang perut, diinjak perutnya sampai keluar sampai dia nggak sadarkan diri sih. Nah ini bapak belur. Kalau kita mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan dakwah, maka apa yang Nabi rasakan pasti akan kita rasakan. Meskipun nggak seperti Nabi ya, apa yang Nabi lihat akan kita lihat. Hari ini katanya ikut jalan Nabi, mudah jalan dakwah, tapi sepanjang hidup tiap pulang cuma dikasih duit aja. Pulang kasih lagi transportasi, kasih lagi sanjung panjang foto, popularitas dapat, harta dapat, dia dapat, nggak pernah dicaci maki, nggak pernah diludahin, nggak pernah lempar batu. Nah, berarti jangan-jangan jalan kita salah. Ya, karena katanya lewat jalan, tapi kok apa yang dilihat Nabi kita nggak lihat, apa yang dirasakan Nabi kita nggak rasakan. Nah ini bahaya.